Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bi ta'atihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Sahabat Beki TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari virus corona. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah di bulan suci ini, bulan Ramadan yang mulia. Sahabat Beki TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir bulan Rajab yang lalu, kaum muslimin mengenang satu peristiwa yang agung, yang mulia, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang darinya kita mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Biasanya wahyu itu disampaikan melalui malaikat Jibril, tetapi ini begitu istimewa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah sholat 5 waktu. Tentu ini menjadi pertanda bahwa sholat 5 waktu ini adalah salah satu kewajiban yang sangat mulia di dalam Islam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan Ramadan yang mulia ini mari kita jadikan momentum sebagai perbaikan kualitas daripada sholat-sholat kita. Mengapa demikian? Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Fa in sholahat sholahalahu sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Ya. Perkara yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali nanti adalah sholatnya. Kalau ternyata sholatnya baik, insya Allah amal yang lain akan dianggap baik. Tapi ketika sholat ini ternyata buruk, maka akan berdampak kepada amal-amal yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Beki TV dimanapun Anda berada. Nah, lalu bagaimana kita melaksanakan sholat itu dengan sempurna, dengan nilai yang lebih daripada biasanya? Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah dikerjakan pada awal waktu. Di dalam surat An-Nisa ayat 103 disebutkan, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Ummu Farwah, ya, bahwa ia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan apakah yang paling utama. Ya. Dan qala as-salatu fi awwali waqtiha. Beliau menjawab, amalan yang paling utama itu adalah salat di awal waktu. Hadirin sahabat Beki TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya adalah salat ini akan istimewa, akan lebih sempurna lagi ketika dikerjakan di masjid. Ya. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sami'an nida'a falam ya'ti fala salata lahu illa min udrin. Ya. Barang siapa yang mendengarkan adzan, ya, kemudian tidak mendatangi sholat, tidak mendatangi masjid tersebut tanpa udzur, maka tidak ada sholat bagi dia.
Hadis diriwayatkan dari Abu Daud dan Ibnu Majah. Berikutnya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat ini akan lebih sempurna sekali ketika dikerjakan di awal waktu, kemudian di masjid dan dilaksanakan secara berjamaah. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini dan 3 kesempatan berikutnya kita akan membahas apa hukum salat berjamaah, ya. Apa faidah dari salat berjamaah dan apa dalil-dalil yang memang menganjurkan kita untuk melaksanakan salat 5 waktu itu dengan berjamaah. Mari kita bahas satu persatu. Baik, hukum salat berjamaah. Bagaimana hukumnya? Nah, ini ternyata para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa salat 5 waktu dikerjakan dengan berjamaah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya. Namun juga ternyata ada yang mengatakan bahwa mengerjakan salat 5 waktu dengan berjamaah ini hukumnya adalah fardhu ain atau wajib, ya, bagi orang laki-laki. Ya. Nah, kemudian apa dalilnya, ya, bahwa salat yang dilakukan dengan berjamaah itu begitu ditekankan, begitu dianjurkan di dalam Islam? Ya, baik. Bahwa yang pertama diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah qala atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Jadi pada suatu ketika datang, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang buta. Beliau adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya. Faqala ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku untuk bisa berangkat ke masjid. Ya, sementara Abdullah ibnu Ummi Maktum ini kita tahu bahwa beliau adalah buta, ya. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhkhisalahu. Maka beliau meminta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan izin agar tidak salat berjamaah di masjid, ya. Fayusalli fi baitihi, inginnya salat di rumah saja, ya. Farakhkhasalahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan. Falamma walla da'ahu faqala hal tasma'un nida? Hal tasma'un nida abis shalah? Qala na'am, qala fa'ajib. Nah, kemudian ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum ini ingin berlalu, ya, atau pamitan mungkin, ya, dari Rasulullah SAW, kemudian dipanggil lagi, ditanya, apakah kamu mendengarkan adzan? Dia mengatakan, saya mendengarkan, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyampaikan fa'ajib, maka datangilah. Masya Allah, ini adalah dalil yang sangat menekankan bahwa kita harus berangkat untuk berangkat sholat 5 waktu itu dengan berjamaah, ya. Kenapa demikian? Karena sahabat yang buta saja ketika mendengarkan azan tetap diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghadiri sholat berjamaah. Lalu bagaimana dengan kita yang diberikan anggota tubuh yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian berikutnya, sahabat BKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam, summa amura rajulan fayusalli bin nas, summa antaliq ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar." Ini sebuah hadis yang kalau kita membacanya betapa kita ingin sekali untuk senantiasa berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW benar-benar ingin, ya, sangat ingin untuk memerintahkan orang-orang itu berangkat untuk menunaikan sholat di masjid, ya. Kemudian memerintahkan seseorang untuk menjadi imam, ya. Kemudian bersama-sama beberapa orang Rasulullah pergi untuk mengunjungi orang-orang yang tidak melakukan sholat berjamaah, ya. Kemudian dengan membawa kayu bakar tentunya, fa'uharriqa alaihim buyutahum binnar. Kemudian Rasulullah SAW bersama para sahabat ini ingin membakar rumah-rumah para sahabat yang tidak mau berangkat mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Masya Allah, ya, luar biasa. Nah, kemudian ada riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, ya, qala man sarrahu ayyalqallaha ta'ala ghadan musliman, ya, barang siapa yang ingin bergembira bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, ya,
falyuhafid ala haula'is salawati haitsu yunada bihin. Ya, fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Ya, wa innahunna min sunanil huda. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Wa laqad ra'aituna ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Ya. Wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis shaf. Rawahu Muslim. Ya, jadi barang siapa yang bergembira, ya, yang bergembira bertemu dengan Allah besok dalam keadaan muslim, maka jagalah sholat ini saat ia dipanggil untuk melaksanakannya. Ya. Karena Allah mensyariatkan untuk Nabi kalian sunanul huda, ya, sebuah petunjuk. Dan sholat berjamaah termasuk di antara sunanul huda itu, ya, termasuk petunjuk itu. Maka seandainya kalian sholat di rumah kalian, ya, sebagaimana orang yang menganggap remeh dengan sholat di rumahnya, maka itu berarti kalian telah meninggalkan ajaran Nabi kalian. Ya. Seandainya kalian meninggalkan ajaran Nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat. La dhalaltum. Ya. Aku telah melihat bahwa ada yang tertinggal, bahwa tidak ada, ya, yang tertinggal dari sholat berjamaah melainkan orang munafik yang jelas kemunafikannya. Ya. Dan sungguh ada kalanya seseorang bisa dibawa di antara dua orang atau dipapah sampai dia diberdirikan di dalam shaf. Ini saking pentingnya. Ya. Nah, kemudian sebelum kita mengakhiri kajian pada kesempatan sore hari ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sholat berjamaah ini keutamaannya luar biasa. Dan kita semuanya insya Allah sudah hafal di antara beberapa dalilnya. Ya. Di antaranya adalah pahala yang berlipat. Ya. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fardhi," atau "Sholatul jamaati tafdulu sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah," bahwa sholat berjamaah ini ternyata nilainya, pahalanya lebih utama dibanding dengan sholat sendirian 27 derajat. Maka mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa istiqomah mengerjakan sholat 5 waktu ini dengan berjamaah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.